Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah kerjasama perpustakaan dan lembaga informasi. Dengan anggota kelompok Casa Novira Dirza, Eriza Nur Afifah, Ihsan Amanda Afrinersri, dan Komisatul Fitri. Dengan rumusan masalah, yang pertama bagaimana tujuan kerjasama perpustakaan, dan yang kedua bagaimana manfaat kerjasama bagi pengguna dan lembaga. Dengan bab pendahuluan yaitu definisi kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintahan dan lain-lain untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang yang sama pula. Kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Kerjasama ini diperlukan karena tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya maupun memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kerjasama perpustakaan dilakukan berdasarkan konsep bahwa kekuatan dan efektivitas kelompok perpustakaan akan lebih besar dibandingkan dengan kekuatan efektivitas perpustakaan masing-masing. Selanjutnya, bab pembahasan yaitu tujuan kerjasama perpustakaan. Kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Kerjasama ini diperlukan karena tidak satupun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya maupun memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Maka yang dimaksud dengan kerjasama perpustakaan untuk mencapai tujuan perpustakaan dalam menyediakan dan mendayagunakan koleksinya untuk kepentingan pemakai, pembaca dalam berbagai kepentingan. Dalam mengadakan kerjasama, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh masing-masing anggota kerjasama agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Adapun syarat-syaratnya yaitu antara lain, selanjutnya tujuan yang pertama, 1. Kesadaran, kesediaan, dan tanggung jawab untuk memberi maupun menerima permintaan serta menaati setiap peraturan, mekanisme maupun harga yang dibuat bersama untuk dituangkan baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, memiliki koleksi pustaka yang terorganisir dengan baik dan siap pakai. Yang ketiga, memiliki katalog perpustakaan. Yang keempat, memiliki penanggung jawab dan tenaga yang dapat membimbing pengguna dalam mendayagunakan bahan pustaka secara bersama. Yang kelima, memiliki peraturan atau tata tertib perpustakaan. Yang keenam, memiliki mesin fotokopi maupun peralatan lain yang dibutuhkan sebagai sarana dalam reproduksi dan telekomunikasi. Selanjutnya, manfaat kerjasama bagi pengguna. Yang pertama, meningkatkan kualitas atau produk layanan kerjasama, memastikan produk atau layanan benar-benar teruji di dunia nyata oleh mereka yang akan menggunakannya. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Saat pengguna dilibatkan dalam proses, mereka secara tidak langsung menerima pelatihan. Proses ini membantu mereka memahami logika dan alasan yang di balik setiap fitur atau desain. Ketika produk atau layanan diluncurkan, mereka sudah tidak asing lagi dengannya. Ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk belajar dan adaptasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakannya. Yang ketiga, mengurangi penolakan terhadap perubahan. Manusia cenderung menolak perubahan, terutama jika mereka merasa perubahan itu dipaksakan. Namun, jika mereka adalah bagian dari proses perubahan itu sendiri, persepsi mereka berubah. Keterlibatan menciptakan rasa kepemilikan dan keterkaitan emosional terhadap produk atau layanan. Pengguna merasa suara mereka didengar dan kontribusi mereka dihargai. Ini mengubah mereka dari pihak yang pasif menjadi pendukung aktif yang akan dengan senang hati menggunakan dan bahkan mempromosikan produk baru tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat kerjasama bagi lembaga. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kerjasama memungkinkan lembaga untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang saling melengkapi. Contoh paling jelas adalah kemitraan publik dan swasta. Yang kedua, pembagian
dan pengelolaan risiko. Proyek besar dan kompleks sering membawa risiko finansial dan operasional yang sangat besar. Yang ketiga, dampak sosial yang lebih besar. Melalui kerjasama, lembaga dapat mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Kerjasama ini diperlukan karena tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya maupun memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Dengan demikian, bagi perpustakaan yang lebih sedikit koleksinya, kerjasama antar perpustakaan merupakan syarat mutlak untuk memenuhi kebutuhan informasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.